No way. Halo, ketemu lagi ya di perkuliahan online. Oke, jadi ini di pertemuan 10 gitu ya, 10 di mata kuliah jaringan komputer 2 gitu ya. Oke, yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini adalah teknik dan algoritma routing gitu ya. Oke, baik. Langsung saja itu pada kesempatan kali ini. Oke, jadi untuk pendahuluan ya, jadi fungsi utama dari layar network ya, layar network adalah pengalamatan ya, untuk memberikan alamat dan routing ini kan mencari jalur ya, yang terbaik gitu ya sampai tujuan tujuan. Jadi routing ini merupakan fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati ya. Terus tugas routing akan dilakukan ini yang akan dilakukan device jaringan yang disebut router. Jadi ini alatnya adalah router yang akan melakukan tugas-tugas itu ya. Oke, ini router ini merupakan komputer jaringan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih ya. Sedangkan untuk tipe router ini ada komputer yang kita bisa fungsikan sebagai router, kemudian peralatan khusus yang memang ini ya beli dari pabrikan itu sudah dirancang sebagai router. Tugas yang lain router adalah memforward data. Jadi fungsi IP forward harus diaktifkan ini pada router menggunakan routing protokol ya. Jadi routing protokolnya adalah algoritma routing ya. Terus data diatur oleh routing protokol gitu ya. Nah, ini router. Jadi nanti di pabrikan itu kan sudah ada router, misalkan contoh punya router Cisco ataupun router Mikrotik ya. Mikrotik itu juga router ataupun merek-merek yang lain ya yang bisa digunakan sebagai router. Sedangkan untuk komputer routing ya, komputer router ini router komputer general purpose ya, untuk tujuan yang lebih luas dengan dua atau lebih interface ya, NIC jaringan ya. Di dalamnya yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga bisa melakukan paket ya dari satu jaringan ke jaringan lain. Nah, untuk jaringan kecil ya, interface-nya adalah NIC card, sehingga ini router mempunyai dua NIC atau lebih yang bisa dihubungkan dengan jaringan lain. Untuk LAN ya, untuk LAN kecil yang terhubung internet, salah satu interface adalah NIC card dan interface yang lain adalah bisa sembarang hardware ya, misalkan modem ya. Oke, misalkan ADSL ya, ADSL satunya dari line telepon, yang satunya adalah NIC gitu ya. Nah, itu contoh komputer router. Nah, ini ada default gateway ya. Ini gerbang lah, gateway itu gerbang. Jadi supaya router bisa meneruskan data, nah, komputer yang ada pada jaringan tersebut harus menugaskan router untuk meneruskan data. Nah, penugasannya itu dilakukan dengan cara setting komputer sebagai default gateway ke router ya. Nah, jika tidak setting default gateway, maka dipastikan LAN tersebut tidak bisa terkoneksi dengan jaringan lain.
Jadi misalkan jaringan lokal itu mau ke internet itu harus ini ya, melewati gerbang ya. Nah, ini gateway nanti diteruskan ke jaringan yang lebih luas ya, misalkan jaringan internet atau jaringan WAN gitu. Nah, ini contoh ya, ini jika ini ada perubahan alamat IP, ini ada host A. Nah, host A ini akan mengirimkan data gitu ya, meminta request data. Nah, ini dicatat gitu ya, itu ada ini alamat fisik. Kalau MAC ya, MAC ini alamat fisik yang memang dibuat di ini, di apa itu, di hardware-nya ya. Itu biasanya alamatnya diberikan oleh pabrikan ya. Misalkan NIC itu pasti ada ya. Terus ini IP ya, ini IP. Ini kalau ini alamat IP adalah diberikan oleh administrator ya, bisa diberikan secara secara otomatis maupun statik ya. Nah, ini adalah SRC ya, source-nya, sumbernya. Ini berarti kalau ini berarti ini dicatat di sini ya. Nah, ini router ya, dia router. Oke, terus ini destinasi, ini tujuannya nanti. Dan ini router terus meneruskan ya. Ini ada router lagi, misalkan ini berbeda jaringan ya. Ini juga dicatat di sini. Nah, oke, di sini ada nanti dicatat MAC address-nya, IP-nya ya. Nah, ini sumber tujuan ya. Oke, terus nanti di jaringan ini juga dicatat lagi ya, dicatat lagi ini sumber, misalkan dari host A ya, A gitu ya. Terus ini destinasinya, maka baru sampai di B gitu ya. Oke, ini pencatatan ya. Nah, itu yang mencatat adalah tabel routing ya. Terus cara membangun tabel routing, ada dua cara membangun tabel routing, yaitu static routing dan dynamic ya. Static ini dibangun berdasarkan definisi ya. Jadi yang membangunnya atau nanti mau diarahkan kemana ini adalah administrator jaringan ya. Oke, ini sama statik ya. Jadi ini sudah administrator jaringan sudah mengetahui nanti jalurnya ini gitu, terus dimasukkan. Oke, jadi harus cermat, satu saja tabel routing salah, jaringan tidak terkoneksi. Dengan dynamic ya, ini bisa berubah gitu. Jadi secara otomatis jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router. Jadi router tetangga itu ya, ini saling memberikan informasi. Terus kategori algoritmanya ya, ini algoritma routing dynamic bisa menggunakan distance vector, link state maupun hybrid ya. Ini contoh IP aliasing ya. Jadi IP aliasing adalah ini mapping single MAC address ya untuk beberapa IP ya, multiple IP address. Satu NIC bisa diberi nomor IP lebih dari satu ya. Oke, dengan satu NIC bisa menghubungkan dua subnet yang berbeda ya. Terus dengan dua NIC bisa menghubungkan tiga subnet yang berbeda, itu seterusnya ya. Oke, ini contohnya, ini jaringan A ya, ini menggunakan gateway 192.168.61 ya. Oke, ini jaringan A ya. Oke, ini kan 16.0 ya, berarti ke 1 ini 24 adalah apa itu subnetnya ya, itu ya. Oke, ini satu NIC ya. Oke, di sini ada ini satu NIC ya, ini. Terus berikutnya ini ada dua NIC ya, ETH0, ETH1. Ini jaringan B, bisa digunakan juga jaringan C ya. Oke. Nah, ini menggunakan gateway 18.1, ini pada per 24 atau subnetnya ya. Terus kemudian jaringan C
ini 18, ini 20 ya. Terus menggunakan gateway 21. Nah, itu untuk IP aliasing ya. Terus berikutnya static routing gitu ya. Oke, ke static routing. Jadi konfigurasi jaringan dengan static routing menggunakan IP aliasing. Jadi pada seluruh jaringan B dan C ya, IP ETH diaktifkan ya. Nah, ini kode-kode untuk ketika kita mengonfigurasi mikrotik ya. Jadi di ini ya, jaringan B dan C ya. Terus pada jaringan yang fungsi sebagai router, nah ini konfigurasinya gitu ya. Nah, static routing dengan menggunakan IP aliasing ya. Jadi di sini jaringan A ya, 24 ya. Oke, ini ada ETH 0, ETH 1 ya. Ini 10.2, ini 22. Nah, ini jaringan A, range IP nya sekian sampai sekian gitu ya. Oke, ini jaringan A 23 sampai dengan 254 ya. Oke, jadi pada jaringan A, B dan C, nah, dikonfigurasi IP diaktifkan ya gitu ya. Terus ini routernya dimasukkan default gateway-nya. Terus ini jaringan perintah ping di jaringan masing-masing A, B, C dan C. Terus jalankan perintah ping antar jaringan A, B dan C. Terus kalau hasilnya ya. Oke, ini pada router 1 ya. Oke, ini pada router 1, yang ini berarti router 1 ya. Oke, ini IP config ETH 0 ini dikonfigurasi dengan IP 10.2 dengan subnet atau net mask 255 atau per 24. Ini broadcastnya gitu ya. Oke, terus ini router 2 juga ya, 23 ya, 10.252 23. Nah, dengan net subnet ini ya, per 24 ini ya. Oke. Nah, oke. Terus kemudian di sini yang di set format ya. Terus router add ya, ini untuk router add net 10.252.30.024. Nah, ini contoh aja ya. Nah, ini contoh ya, belum digunakan untuk praktikumnya. Oke, sekarang untuk router dynamic ya. Nah, router dynamic ini contoh intermediate system to intermediate system ya. Is ya. Jadi routing protokol standar ISO atau sistem interkoneksi menggunakan link state ya, algoritma link state routing protokol gitu. Oke, dynamic routing ya. Secara otomatis router membangun jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router. Nah, itu pengertian dari dynamic routing. Jadi tidak dibangun oleh administrator jaringan. Tidak ini ya, habis ke router A langsung router B enggak. Tapi di sini nanti kalau ada beberapa router, nanti algoritma ya yang menentukan arahnya gitu ya. Nah, ini ada distance vector, ada link state, ada hybrid ya. Distance vector ya. Yang distance vector ini router mendapat informasi dari router yang terhubung dengan dia secara langsung ya, atau direct connected ya. Terus keadaan jaringan itu dideteksi ya, dan jaringan router tersebut ya. Berdasarkan informasi tangga tersebut mengolah tabel routing, nanti tabel routingnya itu diupdate ya. Nah, informasi yang dihasilkan adalah jumlah jarak
atau hop ya, yang dipakai untuk mencapai suatu jaringan ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini cara kerja distance vector ya. Asumsi router keadaan baru nyala gitu ya. Jadi awal router hanya punya informasi tentang jaringan yang terhubung secara langsung dengan dia ya, direct connected ya. Contoh ini router A, router B gitu ya. Oke. Nah, ini tabel routernya terbentuknya seperti ini masih ya. Oke, ini 1010 ya. Oke, ini juga sama ya, ini baru keadaan nyala. Kemudian router akan saling mengirimkan informasi ya, ada router A, router B ya, akan mengirimkan informasi yang dia punya. Kemudian router A mengirimkan data tentang jaringan yang terhubung dia secara langsung ya. Nah, ini mengirimkan ke B gitu ya. Oke. Terus router B juga mengirimkan yang terhubung dia secara langsung. Jadi ini tabel routingnya diupdate ya. Oke. Nah, ini kan hanya contoh dua router ya. Router ini kan ribuan gitu ya. Bahkan ini kalau bisa banyak sekali ya, saling terhubung ya. Nah, ini router, nanti sebelahnya ada lagi gitu. Oke. Setiap router melakukan pemeriksaan terhadap data yang didapat ya. Oke, ini ya, jadi dilakukan pemeriksaan dibandingkan dengan tabel routing masing-masing router. Bila belum ada, itu dimasukkan, dan jika sudah dibandingkan jumlah hopnya ya. Ini hopnya ini ya, loncatannya ya, loncat satu, loncat lebih jauh lagi gitu ya. Nah, ini ya contoh setelah router A diupdate ya. Nah, ini apa itu, ini ethernetnya ya. Oke, ini juga diupdate ya, maka ini tabel routingnya diupdate. Oke, terus bagaimana masih di distance vector ya, ini yang saya bicarakan itu tentang algoritma distance vector. Bagaimana tabel routing yang konvergen terdapat desain router seperti berikut ya. Nah, ini ada router 1, router 2, 3 ya, oke, router 4 ya. Networknya juga tidak hanya satu ya. Oke. Ini tipe distance vector ya. Distance vector kan jarak ya. Ada dibagi lagi namanya RIP ya, Interior Routing Protocol ya. Distance vector ya, bukan jarak ya. Terus IGRP ini juga distance vector juga, berdasarkan jarak, yang dikembangkan oleh Cisco ya. Jadi Cisco Distance Vector Interior Routing Protocol. Kalau yang IGRP ini lanjutannya juga dari IGRP ya. Oke, terus yang BGP adalah distance vector juga yang untuk exterior routing ya. Jadi ada routing interior, ada exterior. Ini untuk kawasan ya. Routing untuk satu kawasan, misalkan kalau contohnya di Eropa Timur ya, Latvia dan lain-lain satu ya. Karena ada sistem routing ya, routing lagunya di Indonesia, di Asia sama di Eropa lah. Ini ada dua apa itu, ada dua sistem routing nanti dihubungkan ya. Nah, mempunyai namanya exterior routing ya. Oke, sekarang ke routing informasi protokol atau RIP ya. Oke, RIP ini dikenal dengan algoritma Bellman-Ford ya. Ini cukup algoritma yang tertua. Ini terkenal lambat dan terjadi routing loop ya. Jadi istilah routing loop ini suatu kondisi ya, antar router saling mengira untuk mencapai tujuan yang sama melalui router tetangga ya. Routing A mengira untuk mencapai jaringan XX misalkan melalui router B, dan router B mengira untuk mencapai jaringan XX itu melalui router A. Bisa terjadi itu antar tiga router ya. Nah, untuk
memperbaiki kinerja dari RIP itu bisa menggunakan split horizon ya. Jadi router tidak perlu mengirim data yang pernah dia terima dari jalur di mana dia mengirim data. Jadi tidak dua kali ya, tidak loop ya. Misal router mengirim routing melalui ETH0 ya, maka router tidak akan pernah mengirim balik ya yang pernah dia dapatkan dari interface ETH0. Nah, untuk mempercepat prosesnya dikenal juga trigger update ya. Jika terjadi perubahan atau info routing, router tidak perlu menunggu waktu selang normal ya untuk mengirim perubahan informasi routing, tapi sesegera mungkin ya gitu. Oke, selanjutnya masih di RIP ya. Jadi hanya hop count yang dipakai untuk pengukuran ya. Jadi hop count yang lebih besar dari 15 di discharge gitu ya, dibatalkan. Sedangkan itu untuk update-nya di RIP ini update datanya adalah setiap 30 detik. Oke, ini contoh waktu disable split ya. Disable split horizon ya. Di sini ada router A, router B. Ini update routing. Oke, ini baru nyala, terus kemudian ini bertukar informasi, kemudian ini akhir ya, yang bawah ya. Oke, kemudian di enable ya. Jadi enable split horizon, ini router A, router B. Oke, ini tabel routingnya, tabel routing, terus dihidupkan, saling memberi informasi, terus ini diupdate. Kemudian di sini yang terakhir adalah menggunakan split horizon ya, tidak ada double ya, tidak ada apa namanya itu loop ya, ulang-ulang gitu ya, karena mendeteksi yang kalau lewat tidak mengirim ulang atau mendapatkan data yang dari Ethernet yang sama ya. Terus yang IGRP ya, jadi routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco ini bandwidth, load, delay, dan reliability yang digunakan dalam pengukuran ya. Oke, default broadcast informasi dilakukan setiap 90 detik ya. Terus EIGRP ini lanjutan ya, perluasan dari distance vector routing protokol, kombinasi dari kemampuan distance vector dan link state menggunakan dual ya, diffuse update algoritma ya, untuk menghitung jarak terpendek ya. Jadi tidak ada broadcast informasi, tapi di trigger ketika ada perubahan topologi ya. Oke. Link state ya. Oke, pada prinsipnya setiap router ini harus mengenal ya, kenal semua router dalam satu autonomous system ya. Autonomous system ini satu sistem besar ya, misalkan di Indonesia atau di kawasan gitu ya. Jadi semua router saling bertukar informasi, dan router menghitung jarak terpendek untuk mencapai setiap router. Nah, ini tipe-tipenya untuk link state adalah OSPF dan link state itu sendiri. Oke, ini link state. Jadi setiap jalur ada metriknya, pengukurannya ya, ongkosnya lah gitu ya. Setiap jalur ada metrik yang menunjukkan biaya ya. Misalkan nanti router 1 ke router 2 itu costnya 3 gitu ya, router 1 ke 4 itu costnya 4 gitu ya. Jadi semakin sedikit costnya itu semakin bagus gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti dipilih yang costnya. Setiap router akan menteri router tujuan berdasarkan biaya yang ada, cabang-cabangnya ya. Ini 4 ke 5 cost 2 dan seterusnya. Oke, jadi tahap link state ya. Setiap router memperkenalkan diri dengan mengirimkan paket halo ya. Setiap router akan tahu tetangga berdasarkan paket itu ya, beserta costnya, dan dimasukkan ke dalam database. Terus setiap router mengirimkan basis datanya ke tetangganya dalam paket LSA ya. Nah, namanya ini paket LSA.
router yang menerima paket LSA harus meneruskan ke sel tetangga sebelahnya ya, gitu ya, router sebelah ya. Jadi paket LSA dimasukkan database, jika infonya lebih baru begitu ya. Jadi ada info lebih baru dimasukkan. Jadi awalnya ini terjadi flooding ya, banjir itu flooding, karena setiap router jika ada update data akan mengirimkan sampai sama konvergen gitu ya. Dan selanjutnya setiap router menghitung jarak terpendek ke router yang lain dengan SPF atau shortest path first ya, yang terpendek pertama gitu ya. Dan terbentuklah tree ya. Dan dimungkinkan untuk mencapai router yang sama, antar router punya tree yang berbeda. Ya, jadi ini di sini ya, bisa saja nanti paketnya tidak sama ya, ini lewat cos 3, cos 4 gitu ya, karena ini kan apa itu tidak statik ya, dinamik ya. Oke, ini tahap link state ya, ini proses floatingnya ya, router A ke router 2 ke 1, 1 ke 2 ya, router 4 ya ke 1 dan seterusnya ya. Ini floating ya, terjadi proses floating pada saat baru nyala gitu ya. Terus OSPF, Open Shortest Path First ya, menggunakan link state routing protocol. Jadi Open Standard Routing Protocol didiskusikan pada RFC 2328 ya, menggunakan SPF algoritma untuk menghitung biaya terendah ketujuan. Jika terjadi perubahan topologi terjadi routing update dengan sistem floating tadi ya. Oke, nah itu untuk materi pada kesempatan kali ini untuk di pertemuan 9 ya. Silakan komentar ya. Oke, di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.